Hi, good morning class. Nice to see you again for this moment. Hopefully everything is okay, right? And we always happy all the time. Now is a great time to learn English together. Yeah. Today we talk about the chapter 3 that is public places. Public places. Do you know public places? Oke, anak-anak kelas 6, senang berjumpa lagi bersama dengan saya pada pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita bersama-sama bahas chapter 3 atau bab 3 yaitu public places. Public places artinya tempat-tempat umum ya yang kalian jumpai atau temukan di sekitar kalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, misal ingatkan kembali untuk chapter-chapter sebelumnya ya. Kalian harus belajar ya tentang kompas kemarin atau direction atau wind direction ya dan seterusnya. Jadi kalian harus pelajari dan hari ini kita bahas tentang public places. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama listening. Siswa mampu menyimak dan memahami materi tentang public places atau tempat-tempat umum. Kemudian speaking, yaitu siswa mampu mengucapkan atau menyebutkan jenis-jenis tempat umum. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi dalam bentuk percakapan singkat. Ya. Kemudian writing, ya, siswa mampu menulis dengan benar nama-nama tempat umum sesuai gambar. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Jadi public places dalam bahasa Indonesia berarti tempat umum, ya. Tempat umum itu artinya tempat yang dikunjungi atau bisa dipakai oleh halayak ramai. Ya, itu adalah tempat-tempat umum. Nah, jadi kalau rumah ya berarti tempat khusus ya. Materi public places ini adalah bagian dari vocabulary bahasa Inggris yang paling dasar atau basic ya. Buka buku kalian chapter 3 itu ya, public places. Jadi public places ini adalah materi dasar ya. Mungkin anak-anak kalian sudah mempelajari materi ini sudah berulang-ulang ya, sejak dari taman kanak-kanak ya, bahkan juga setiap tingkat atau grade, baik itu first grade, second grade, third grade, sekarang adalah sixth grade, kalian sudah mempelajari. Ya, sekarang kita sama-sama mempelajari atau menyebutkan nama-nama tempat-tempat umum, ya, atau jenis tempat umum di sekitar kita. Ya, yang pertama adalah school. School itu artinya sekolah ya, jadi di semua orang boleh bersekolah. Kemudian mosque itu masjid, tempat sembahyangnya saudara-saudara orang Islam ya atau Muslim dan Muslimah. Kemudian train station, train station itu artinya stasiun kereta api ya. Kemudian airport, airport itu artinya bandara ya. Kemudian post office, post office itu kantor pos, ya, tempat kita mengirim surat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian hospital, rumah sakit, ya. Kemudian cinema, hanya bioskop, ya. Terus cafe, ya. Jadi cafe itu ya semacam restoran, ya. Kemudian restaurant, ya, restoran. Kemudian town hall, artinya balai kota, town hall. Kemudian coffee shop, warung kopi, ya. Kemudian bank, ya, kantor bank. Kemudian barber shop, ya, tempat cukur, ya, pangkas rambut. Kemudian bus station, ya, artinya halte bus, ya, halte bus atau terminal ya, katakan begitu. Kemudian bookstore, toko buku ya, atau library ya, boleh. Kemudian gift shop, toko
hadiah ya, atau toko kenang-kenangan. Kemudian hotel ya, hotel. Kemudian game ya, tempat olahraga. Kemudian in double N itu ya, artinya penginapan ya. Selain dari hotel itu namanya in. Kemudian ada ice cream shop, toko es krim ya. Kemudian funeral home, rumah duka ya. Kemudian kiosk store, warung pinggir jalan, kiosk ya. Kemudian library ya, perpustakaan. Terus gas station ya, SPBU ya, tempat kita mengisi bahan bakar kendaraan. Kemudian market, itu pasar ya. Restoran ya, warung makan tadi, tempat makan. Park, itu taman. Kemudian stadium, artinya stadion ya. Kemudian pet shop, toko hewan peliharaan. Kemudian university ya, kampus ya, universitas. Terus zoo, kebun binatang, dan seterusnya. Kemudian ada church itu artinya gereja. Kemudian ada temple itu artinya pura atau candi ya. Itu anak-anak, dan lain sebagainya ya. Examples, contoh, there are many animals in the zoo ya, ada banyak binatang yang kita temukan di kebun binatang. Kemudian kids are playing in the park ya, anak-anak bermain di taman. We are studying at school ya, kami belajar di sekolah. Me and my mother go to the market every morning. Aku dan ibuku pergi ke pasar setiap pagi ya. Kemudian the bookstore was so crowded because there is a discount. Toko bukunya sangat penuh atau ramai karena sedang ada diskon. Kemudian we stay in the hotel for 2 days. Kami tinggal di hotel selama 2 hari. Kemudian we will go to the cinema in the end of the week. Kami akan pergi ke bioskop pada akhir pekan. People are waiting for bus in the bus stations. Orang-orang sedang menunggu bis di terminal atau halte bus. Kemudian I buy you a present in the gift shop. Aku membelikanmu hadiah di toko hadiah ya. Kemudian we go to the pet shop to buy some food for our cats. Kami pergi ke toko hewan untuk membeli makanan untuk kucing kami. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, sekarang coba exercise 1 ya, halaman 28 itu. Please work in pair to name these publics ya, karena memang kalian tidak bersama karena online. Jadi kalian tulis gambar-gambar itu dengan namanya yang tepat ya. Misalnya gambar nomor 1 itu adalah cinema ya, tempat kita menonton bioskop. Nah, gambar seterusnya kalian yang tentukan nama-namanya ya. Kemudian halaman 29 silakan kalian silangkan jawabannya berdasarkan gambarnya ya. Kemudian kita lanjut ke speaking ya. Speakingnya, please demonstrate these conversations in front of class with your partner ya. Atau sekarang online kalian bisa memperagakan dialog ini dengan diri kalian sendiri ya. Ani dan Budi. Ani said, could you tell me the way to the shoe shop? Sure, it's on Jalan Nangka. It is in front of the pawn shop. What do you go to the shoe shop? I go to the shoe shop to buy a pair of shoes. Thank you. You're welcome. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Untuk tugasnya di rumah silakan kalian lengkapi halaman 28 dan 29 itu aja ya.
yang tadi Mister sampaikan kepada kalian semua. Jadi sekian dulu pembelajaran kita, nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan kali berikutnya. Bye bye, thank you.